FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way.
Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca 105,4 Pro 2 RRS 3 Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, dan pastinya masih di Sepada bareng Sadi. Dan kita bakal ngobrol nih dengan orang yang berprestasi, dan ini di bidang olahraga dan bela diri guys. Aduh, pokoknya jangan macam-macam sama orang-orang ini ya. Takutnya ntar dilibas gitu guys ya. Oke, langsung aja, ini dia ada Kakak Made Suara dan juga ada Coki. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, ini dia orang-orang berprestasi di dunia karate nomor 2 ya. Gimana kabarnya Kak Made? Astonggare, sehat, semangat, luar biasa. Luar biasa. Coki, gimana kabarnya Coki? Baik sekali. Baik sekali. Gimana? Apakah masih untuk pertandingannya masih berasa? Masih berasa Kak? Masih berasa ada sakit? Enggak sih. Udah nggak ada ya. Oke. Kak Made, Inkanas gimana kabar? Inkanas di Buleleng boleh dibilang untuk tahun ini berbangga dan luar biasa. Berbangga dan luar biasa. Karena banyaklah sekarang tahun ini kita luar biasa lah, bisa meloloskan atlet 6 atlet untuk mengikuti membela Buleleng di ajang Porsnijar Provinsi. Jadi itu pencapaian yang luar biasa. Dan kita sekarang ada di tim Porprov juga ada, O2SN juga ada. Widih. Jadi ini banyak banget kejuaraan yang bakal diikutin dan yang pastinya prepare juga untuk selanjutnya gitu kan. Iya. Oke, kita bahas yang tahun ini dulu nih. Start dari kapan sih istilahnya dari atlet dari Inkanas ini membuat istilahnya gebrakan gitu. Ini kan Inkanas ini baru. Ya, baru. Bisa dikatakan baru ya Kak ya? Baru. Ya. Ini dari tahun 2022. Ya, betul. Nah, ini gimana sih ceritanya istilahnya membuat suatu hal yang baru tapi prestasinya udah sebanyak ini gitu loh. Jadi terima kasih. Inkanas di Buleleng itu sebenarnya sudah ada, cuman baru dengan adanya Tiang sendiri membina adik-adik itu dari tahun 2022. Jadi boleh dibilang kita ini masih seumur jagung. Begitu, tapi dengan pencapaian seperti ini kita terima kasih sekali yang selalu mensupport kita, terutama dari generasi muda, para atlet, orang tua atlet. Itu yang luar biasa, dan terutama kita punya ketua umum Bapak Kapolres Buleleng sangat mensupport kami. Gitu, sangat mensupport. Jadi itu yang dihasilkan untuk tahun ini. Inkanas Buleleng mengikuti, boleh dibilang ada 6 atlet. Ada 6 atlet yang bisa lolos di ajang Porsnijar, 1 atlet di ajang O2SN, dan 1 lagi di ajang Porprov 2025 untuk membela Buleleng. Wah, banyak ya. Boleh dibilang luar biasa. Luar biasa banyak gitu ya. Luar biasa. Oke, nah kita bahas satu-satu. Istilahnya kita per Januari aja kayaknya ya. Karena di sini kita bahasnya tentang cetak juara karate kan. Istilahnya dari Inkanas sendiri sudah mempersiapkan segitu banyak akhirnya sampai akhirnya juara. Oke, kita mungkin start dari Januari, ada olimpiade atau mungkin juga kejuaraan yang diikuti. Untuk Januari tahun 2025 kita ada Kejurprov Cok ya. Ya, Kejurprov. Ada Gendo Cup itu Coki dapat juara 1. Terus ada atlet-atlet yang lain yang memang kita bisa untuk berbicara di provinsi. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa kembali. Yes. Oke, tadi apa Kak? Kejurprov ya? Ya, Kejurprov. Oke, kita bahas Kejurprov. Nah, untuk Made sendiri pada saat itu ikut bertanding atau tidak? Made sudah pensiun, Made sudah sebagai pelatih pembina. Untuk membina adik-adik generasi muda untuk di Buleleng. Berarti kita bahas Coki. Coki. Nah, Coki. Nah, di sini Coki kan istilahnya usianya masih muda banget ya, pas banget untuk Kejurprov.
12 tahun 6. Istilahnya sekarang sudah sekitar kelas 6 SD ya. Kalau bayangan 12 tahun bisa aja SMP soalnya gitu kan. Karena masih muda. Nah, ini kapan nih istilahnya dengan kondisi Inkanas yang baru, kemudian ini tahun kedua istilahnya kan. Tahun ketiga Inkanas ada dan Bli Madi langsung istilahnya melatih langsung. Perkembangannya bagaimana istilahnya setelah berawal start dari Januari melihat Coki yang seperti ini dan menang gitu loh. Jadi untuk kita membina di Inkanas, terutama adik-adik Inkanas, kita tidak pernah mengenal waktu. Oke. Waktu adalah latihan dan latihan itu adalah sebuah proses. Oke. Kalau menurut bahasa Tiang sebagai pembina, tidak ada sesuatu hal yang dihasilkan dengan cara gampang. Yeah. Jadi semuanya butuh proses. Yeah. Jalani prosesnya, nikmati hasilnya. Nah, buktinya Coki dan teman-teman yang lain bisa berbuat walaupun kita sedikit tapi menggigit. Iya benar. Nah ini Coki gimana istilahnya latihannya keras nggak sih pada saat itu? Lumayan keras. Lumayan keras. Latihan apa aja? Ada latihan fisik dan tekniknya. Oke, tekniknya diajarin waktu itu apa Kak Adi? Yang untuk kejar Prof Januari lalu. Yang dilatih apa? Ada tendangan, Ya, pukulan. Ada pukulan. Terus habis itu ada yang sampai muter-muter gitu enggak sih? Apa sih nama istilahnya gitu ya? Kalau Coki itu punya senjata memang betul-betul luar biasa, itu di kaki. Oh. Di kaki. Dia kiri kanan mainnya, cuman dia orangnya cerdik. Kayak si kancil dia, cerdik, kecil ya. Tapi biasanya kalau kelas 6 SD segini-segini juga sih ya. Kalau kita, tapi gini, karena Coki kan dia kurus, beratnya dia tuh cuman di 22 sekarang Cok ya. 25. Sekarang 25. Di 25. Tapi dia mainnya bandelnya dia sampai mamanya bilang, "Dek, jangan main karena kamu turun di kelas 35." Sebenarnya beratnya dia cuman 25 gitu. Kurang 10 kilo Kurang 10 kilo. Nah, jadi mungkin karena dia punya kesiapan mental, kesiapan fisik. Dan kita juga memang kadang-kadang berpikir latihan kita setiap hari, terus bagaimana dengan suplemennya mereka? Nah, kadang-kadang di sana kita punya kendala. Akhirnya dengan semangat kebersamaan dan dibangun dengan rasa kekeluargaan, tim Inkanas bisa. Begitu. Nah ini jadi pertanyaan juga istilahnya dari segi makanan atau mungkin juga vitamin dan sebagainya kan itu menjadi satu hal yang ini juga kan sangat penting juga untuk bagi seorang atlet gitu kan, apalagi istilahnya untuk nyetak juara nggak gampang gitu berdua yang pastinya dengan persiapan yang matang. Nah ini istilahnya dengan latihan yang keras kemudian diimbangi juga sama makanan. Nah dari segi makanan Kak Madi perhatiin banget berarti. Kalau untuk makanan itu jelas sangat memperhatikan, terutama kami tetap minta dukungan dari orang tua atlet yang membangun Inkanas secara bersama-sama. Yang dulunya cuma 8 orang, makanya dibentuk itu Inkanas Buleleng tim 88 Karate Club, nama tim Tiang itu dibentuk. Jadi memang suplemen itu sangat dibutuhkan. Nah kadang-kadang saya sendiri sangat mengalami mau memberangkatkan atlet kemanapun itu kita harus mandiri. Mandiri. Kadang-kadang juga mohon maaf kita memberangkatkan atlet dulu kalau tidak salah ke Malang Cok ya. Ya ke Malang karena kita tidak punya dana, akhirnya sampai cari koperasi punya pelatih. Waduh, sebegitu perjuangannya. Sebegitu perjuangannya untuk adik-adik, terutama generasi muda. Ayo istilahnya bagaimana mensupport adik-adik ini dengan hal terkecil, dari yang kecil bisa menjadi besar, walaupun dengan cara pengorbanan yang luar biasa, sampai pengorbanan kita capek, kita tenaga dan juga secara finansial. Oke. Ini menarik sih, istilahnya teman Pro 2 harus tahu juga ini Inkanas ya memang lembaga yang cukup besar di Buleleng juga untuk sebuah komunitas untuk karate gitu kan. Betul. Yang pastinya ini kan berarti perjalanan itu is nothing support. Nice. Dari sisi dana, betul. Ya, istilahnya kan ini kan menjadi
mungkin masalah klasik sih ya. Ya, masalah klasik. Masalah klasik mungkin semua perguruan atau mungkin juga istilahnya komunitas untuk di karate itu pasti masalahnya di dana. Ini nyakitnya berarti di sini juga ya. Iya, betul karena kenapa? Nah, sekarang mungkin istilahnya begini. Sebelum kita berbuat pasti ada hal-hal yang memang betul nyatinya jadi penghambat. Tapi berbuat dulu, bagaimana apa yang dihasilkan di sana kita akan diakui. Jadi Tiang punya keinginan bagaimanapun caranya adik-adik harus berangkat ke Malang waktu itu. Yeah. Punya teman, akhirnya gimana saya harus dapat uang. Akhirnya telepon teman cari koperasi sampai gadein TPP tambahan penghasilan. Ingat sekali waktu itu perjuangannya. Besoknya kita sudah berangkat, tiket kita sudah pesen, tapi cuman kita bisa bayar 50%, uang sisanya itu ndak ada, ya udah bagaimana berbuat buat adik-adik itu aja. Tapi secara pribadi istilahnya beliau berkorban banyak cukup besar ya, istilahnya sampai mempertaruhkan itu gitu lah secara pribadi berarti kan, karena hanya bisa untuk hal yang pribadi sebenarnya untuk bisa untuk mencari uang gitu kan, dan akhirnya untuk bisa memberangkatkan adik-adik. Iya betul. Ini menjadi tanggung jawab yang besar juga gitu kan. Luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa. Pokoknya punya, karena dulu Tiang jadi atlet, bagaimana tahu susahnya kita hanya sebagai seorang atlet. Benar. Jangan sampai berpikir masalah uang. Nah, orang tua memberikan support itu adalah hal yang luar biasa. Memberikan doa restu itu adalah, pertandingan itu adalah fisik yang kita adu. Jadi jangan sampai lagi atlet itu memikirkan, orang tua itu memikirkan dana, cukup memikirkan bagaimana mensupport dia, mendoakan dia biar bisa berprestasi. Berarti tidak ada pungutan biaya dari orang tua sama sekali? Tidak ada. Ini murni benar-benar pribadi? Ya, begitu. Itu waktu di Malang, akhirnya dengan kebersamaan itu sekarang ada Bapak Kapolres yang mulai, kita punya ketua umum waktu di Malang, kita dikasih support sama beliau deh ya. Dikasih support sama beliau, itu hal yang luar biasa jadinya. Untuk pengorbanan, setiap pengorbanan pasti ada hasil nantinya ke depan. Gitu. Ini gila sih guys, kita dengarnya merinding jadinya, istilahnya sampai benar-benar mencari uang karena keterbatasan, padahal apa ya, kejuaraan udah di depan mata gitu ya, kan. Betul. Cuma ini karena ini masalah satu ini, dan itu cukup riskan juga sebenarnya dari segi pendanaan soalnya gitu ya. Betul. Itu membuat harus terhenti kan, tapi nggak bisa dibiarkan juga sih gitu ya. Akhirnya setelah meminjam hasilnya itu untuk dikembalikan lagi atau bagaimana hasilnya? Ini jadi penasaran ya. Jadi untuk baru tanggal berapa itu ATM kembali dapat, karena kita kan pakai sebagai ini ya, kita sudah lunas, kita sudah clear, dibayar sendiri, tidak ada kepengembalian dari siapapun. Karena satu pribadi sendiri, secara pribadi. Secara pribadi. Oh, secara pribadi. Dipotong sendiri itu lewat TPP. Gila sih. Salut. Jadi kalau istilahnya kita salut teman berdua, istilahnya sebegininya istilahnya seorang pelatih, seorang guru itu untuk memperjuangkan muridnya agar bisa tetap bertanding gitu ya. Kepuasan Made sendiri untuk di Inkanas itu adalah bagaimana bisa bikin adik-adik itu berprestasi dan bisa bikin juara. Itu kepuasannya. Bukan secara finansial, enggak. Batin yang lega itu adalah bila mana mereka bisa mencapai podium. Ya bagaimana, makanya sekarang ayo generasi muda berproseslah untuk mencapai podium khususnya di karate. Gitu. Coki jawab ya. Ya Coki yang jawab. Juara 1. Ini istilahnya mungkin Coki baru tahu ini. Kalau bisa paham ya. Kalau bisa paham bagaimana seorang pelatih itu mempertahankan atau mungkin juga biar tetap bisa bertanding gitu ya. Jadi Coki harus benar-benar latihannya harus benar-benar nih. Misalnya karena pengorbanannya luar biasa banget ya. Ini menginspirasi banget teman-teman berdua, karena seorang guru itu bukan hanya melatih, bukan bertanggung jawab untuk kesehatan atletnya, istilahnya dari segi teknik atletnya, tapi sampai pembiayaan juga guys. Itu kan enggak kecil gitu kan, sampai sana harus tidur, harus makan gitu kan. Itu tanggung jawab yang gede juga sih.
Gila sih, Kak Madi. Salut banget, sumpah. Ya istilahnya ini jadi pengalaman gitu buat kita semua gitu ya. Semakin banyak yang bertanggung jawab, semakin juga sebenarnya tidak segampang itu untuk bisa meraih sebuah prestasi nomor berdua. Sampai akhirnya harus sampai harus meminjam, dan itu ranahnya bukan ranah umum, tapi ranah pribadi untuk lembaga gitu ya. Oke, akhirnya terjawab oleh prestasi yang diinginkan sama Kak Madi. Nah, melihat Coki naik podium gimana? Utang hilang dulu ya. Ada perasaan haru, oke. perasaan bangga, otomatis keluar air mata. Iya, pasti. Inilah sebuah proses yang harus saya jalani, dan Coki dengan sekecil ini sudah bisa membawa nama Buleleng untuk ke hal-hal karate khususnya. Jadi Coki sekolah di mana, Cok? SD Negeri 3 Banjar Tegal. SD 3 Banjar Tegal, dan memang dari sekolah dia mensupport sekali untuk memberikan motivasi secara izin. Kadang-kadang kita kan kebenturnya di sana, di sana. Nah, sama halnya sekarang persiapan untuk tahun lalu Coki emas di Porseni Provinsi, dan mudah-mudahan tahun ini bisa kembali Coki berbuat untuk Buleleng. Ya, yang pastinya Coki ya. Latihan terus pokoknya ya. Oke, nanti buat kamu yang ingin bertanya sama Kak Madi dan juga Coki, langsung aja tambah berdua di WhatsApp 0811399054, bisa di WhatsApp, kemudian bisa di Instagram, Facebook, TikTok, bisa di RRI_Singaraja, dan juga live chat di aplikasi kesayangan kita ya, dia di RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, tambah berdua, stay tune terus. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. Ya, selamat berdua, masih bersama kamu dan juga ada Coki ya. Dan kita bahas tentang Inkanas Buleleng yang cetak juara karate. Tadi kita udah lihat banyak banget sih istilahnya juga dari prestasi perjuangan seorang Blimade juga untuk mempertahankan Inkanas untuk tetap juara dan juga untuk tetap ikut kejuaraan gitu ya. Nah, untuk ngomongin prestasi gitu kan. Nah, istilahnya Coki di sini sebagai mungkin yang lebih banyak juga prestasinya gitu kan. Juara provinsi, juara pelajar juga, dan ini menjadi apa ya, mungkin tolak ukur juga sih istilahnya dari segi Blimade juga untuk melatih gitu kan. Nah, ini mungkin dari segi karena ini anak kecil lebih banyak ke masih SD gitu ya, masih SD atau SMP mungkin. Ini emang Blimade sampai saat ini memang melatih untuk yang umurnya 12 tahun atau belasan tahun gitu. Jadi untuk idealnya untuk anak-anak yang ikut karate itu sedini mungkin. Dalam artian dari biar kita kadang-kadang kan cuman tinggal mengikuti saja, cuman sekedar mengikuti. Tapi kalau bisa, ayo para orang tua, ayo kita ajak adik-adik untuk belajar karate itu dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD dia sudah paham sakit, sudah paham ini kadang-kadang kan. Nah, yang sulitnya itu adalah membina adik-adik yang memang dari SD itu adalah kadang-kadang Bapak Simpe saya mau kencing, ya kita harus antar. Nah, jiwa di sana sebagai orang tua iya, sebagai pelatih iya. Itu yang luar biasa. Jadi bagaimana caranya adik-adik sekarang lebih baik ikut olahraga khususnya karate karena di sana ada pendidikan kedisiplinan secara mental. Jadi sekarang yang mengalahkan adik-adik itu anak-anak kecil itu adalah gadget. Nah, ini juga menjadi masalah gitu kan. Ya, betul. Gadget yang mengalahkan, tapi bagaimana caranya? Saya punya tetap punya kata-kata buat adik-adik di dojo. Kalau kamu mau enak hari ini, hasilnya ke depan pasti nggak enak. Oke. Gitu. Kalau hari ini kamu cuma main HP, jadilah pemain HP sejati. Tapi kalau hari ini kamu berlatih karate, jadilah seorang juara karate nanti ke depannya. Gitu. Ya Cok ya, sering sekali. Coki yang paling sering kena marah. Dari apa karena Coki bandel? Coki gini, dia kalau nangkap sih cepat, cuman kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang pelatih. Dari kadang-kadang dia kalau di saatnya mau main ya udah main dia, tapi saat dia berlatih kadang-kadang masih ke bawah. Nah, masih ke bawah. Sana ada kadang-kadang kita jadi seorang pelatih di sana kendalanya. Jengkel juga gitu ya. Nah, kayaknya nih Coki harus denger nih ya, katanya ini agak kurang fokus kalau latihan gitu ya. Oke, mungkin nanti bisa difokusin lagi gitu ya. Tapi memang iya sih, ini bukan di dunia karate aja, tapi kayaknya di dunia semuanya gitu ya. Betul. Anak kecil itu adalah susahnya adalah pada saat main gadget. Kalau udah gadget udah kepegang tuh udah susah banget untuk dilepas gitu ya. Oh, ternyata dirasakan juga Blimade sebagai seorang pelatih, ternyata sebegitu pengaruhnya gitu ya. Tapi memang teknologi itu
sebegitu ngaruhnya ya. Tapi bagaimana akhirnya? Apa lupa teknik atau bahkan malas jadinya atau bagaimana akhirnya kalau misalnya terlalu banyak gadget gitu? Nah, kadang-kadang untuk di gadget kalau Tiang merasakan itu fokusnya yang hilang. Fokusnya? Ya, fokusnya saat mereka bertanding. Kadang-kadang penyampaian materi apa yang kita sampaikan saat mereka ada di tatami di lapangan itu yang tidak mereka dengar. Fokusnya mereka udah beda. Karena itu sangat mengganggu konsentrasinya. Itu kalau Tiang sebagai seorang pembina itu yang Tiang rasakan. Makanya kalau Tiang pertandingan bawa atlet itu tidak boleh megang HP selama ada di tempat pertandingan bahkan sampai pulang. Oke, berarti itu secara aturan. Aturan Tiang pribadi. Aturan dari Inkanas sendiri gitu ya. Betul. Dan cukup kalau mau megang HP, Tiang tetap kontrol adik-adik. Kalau mau megang HP cukup sampai selesai latihan kadang jam 8 malam kita latihan, kita balik jam 9 kalian HP sudah off semua. Enggak boleh main HP. Tiang telepon satu-satu. Oh. Iya. Ditelepon satu-satu. Itu Tiang. Benar Coki ditelepon? Iya. Setiap hari? Waduh. Ini gila, istilahnya sebegitu perhatiannya seorang Simpe teman berdua sampai akhirnya jam 9 pokoknya harus tidur. Ya, betul. Seorang atlet harus itu. Iya. Dia hanya boleh megang HP saat dia nonton YouTube kegiatan karate itu sendiri. Kalau dia ahli di spesialis di kata, dia harus nonton kata. Kalau dia spesialis di komite harus nonton di komite. Begitu. Sampai diktenya gitu banget ya. Ini kayaknya HP-nya Coki isinya karate semua ya. Udah ketebak isinya gitu ya. Oke, ini teknik cara mengajar yang apa ya? Ini kayaknya anti mainstream sih. Istilahnya mungkin kalau keluar dari tempat latihan gitu, ya udah pokoknya terserah lu mau ngapain gitu. Iya. Tapi ini tempat ditelepon sampai jam 9 malam. 9 malam kita kontrol mereka, kita bagaimana mereka tidur. Nah, kadang-kadang kalau sekarang kan Coki mau persiapan kegiatan dan untuk Porsnijar. Baru bangun sebelum turun dari tempat tidur dia sudah nyetor yang namanya denyut nadi basal. Itu kita. Oke. Tapi gimana caranya? Coki gimana caranya nyetor itu? Nyetornya kan lewat grup. Oh, gitu. Lewat grup ya kasih tahu ke Tiang. Sampai hari ini denyut nadi saya segini. Berarti itu ngukurnya dari mana? Cok. Dari sini. Nah, denyut nadi. Oh, dari sini. Ini rasa ini gimana? Tinggal ngerasain aja gitu ya? Iya. Dimana ada setiap kedutan satu tuh dihitung satu. Oh gitu, dari sini berarti dari leher gitu ya. Oke, di situ kalau misalnya ada kedutan berarti ada satu. Itu ngukurnya gimana Cok? Kasih informasinya terus. Setelah kita menghitung sampai 30 detik misalnya untuk denyut nadi basah sampai berapa kita dapat segitu kita kirim ke grup. Oke, berarti hitungannya 30 detik ya? Iya. 30 detik entah berapa dapatnya itu yang dikirim. Iya. Oke, ini fungsinya buat apa nih? Nah, untuk fungsinya sih kita kan banyak sekarang mengetahui atlet. Kita hanya sebagai pelatih kadang-kadang cuma tahu, ayo kita semangat. Tapi kita tidak pernah tahu kondisinya atlet seperti apa. Benar. Begitu. Kadang-kadang kan banyak zaman sekarang kita maunya sehat, tapi kondisi kita nggak fit, banyak yang tumbang gara-gara kita memaksakan diri. Jadi dari kondisi atlet, bagaimana kesiapan materi apa yang kita berikan, sama juga kita seperti itu. Orang dewasa juga seperti itu. Kita mau sebelum beraktivitas kita hitung denyut nadi kita, beraktivitas olahraga khususnya. Kita hitung denyut nadi kita, berapa denyut nadi kita, biar nanti fatal akibatnya. Karena kita kan dan tahu kondisi badan kita. Seperti atlet juga sama, apalagi mereka itu boleh dibilang beban latihan itu luar biasa. Dari denyut nadi basal kita tahu, jadi kita tahu kesehatannya mereka. Oke, ini teknik baru ya. Kita baru tahu juga nih istilahnya dengan cara menghitung denyut nadi secara 30 menit gitu ya, selama 30 detik, sorry. Dan itu membuat kita tahu dan Blimade langsung paham dengan kondisi atlet. Iya, betul. Kadang-kadang dimarah nggak sih kalau misalnya kurang misalnya atau gimana? Berarti saya tahu, berarti kamu tuh begadang, kamu tuh bohong sama saya, kamu tuh itu. Nggak bisa mengelak dari denyut nadi basal. Jadi sering ketahuan nggak sih begadang? Ayo, terus ya moga-moga
tetap disiplin ya. Sama tetap jam 9 udah tidur. Oke, berarti ketahuan banget dari situ ya. Ya, ketahuan banget dari sana. Waduh. Jadi kita sudah tahu bagaimana kondisinya atlet, keadaannya atlet dari denyut nadi itu. Kadang-kadang mau bohong gimana orang sudah ditentukan. Ada dia kalau umur 12 sampai sekian berapa denyut nadi maksimalnya. Dan denyut nadi basalnya sebelum mereka bergerak. Dari usia 15 tahun ke atas itu berapa. Kita sudah tahu semuanya. Oke. Gila, sebegitunya guys untuk bisa ngeraih juara. Coba kamu bayangin aja sama berdua ya. Istilahnya mungkin salah satu guru atau CV yang perhatian selama ini gue bisa dikenal salah satunya Bibande ya. Karena memperhatikan muridnya, istilahnya sampai sebegitunya gitu ya, sampai benar-benar dari kemudian jam tidur juga dikontrol, habis itu apalagi pada saat latihan itu benar-benar dikontrol. Nah untuk makanan gimana? Nah ini nih, ya Coki selama ini apa yang disaranin sama pelatih sama SMP untuk makanan? Kalau makanan, makan yang bergizi, terus tuh banyakin protein, jangan makan yang nggak berprotein kayak ciki-cikian kayak gitu. Oke, berarti ciki-ciki no. Coki udah ngilangin. Udah. Padahal ini salah satu kesulitan ya. Ya, betul. Ciki kan udah pasti anak-anak suka dong. Pastinya. Tapi bisa puasa ciki. Bisa. Kalau Coki itu senangnya dia itu dipaksa, bukannya senang, harus dipaksa. Satu makan, harus dipaksa. Mamanya kalau dia mau makan ditelepon dulu. Saya yang ditelepon. Om Nono ini ndak mau makan gitu dia. Cok makan. Iya sekarang makan. Telur dia paling nggak seneng. Tapi dipaksa buat makan telur. Ini Coki kenapa suka telur? Itu proteinnya tinggi loh. Iya karena nggak terbiasa dulu waktu nggak jadi atlet tuh emang nggak suka jadi nggak suka telur ya. Jadinya telur goreng nggak masalah gitu ya? Telur goreng atau telur rebus? Bisa bagusnya itu telur rebus. Oh telur rebus. Emang nggak suka telur rebus ya? Ya nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka. Ya emang sih selera ya. Ini kan kembali ke selera. Akhirnya lebih ke mana akhirnya selain telur? Tapi memang dipaksa buat telur. Oh sehari berapa tuh? berapa sehari makan telur? Kalau biasanya disuruh makan telur tuh sehari tuh 3 sih biasanya kalau disuruh mama. Oke 3 telur rebus setiap hari. Ini di pagi doang ya? Di pagi boleh, di sore boleh. Oh oke. Di pagi boleh, sore boleh. Kemudian sayur sisanya? Sayur sama daging. Sayur sama daging. Daging lebih ke dada ayam mungkin gitu? Dada ayam, paha ayam. Tapi kalau dia paha ayam dia suka. Oh dia paha. Di lalapan atau gimana? Di lalapan. Kalau dia makan itu mamanya mendukung sekali. Mamanya mendukung sekali. Cuman ini dah si anak yang enggak mau makan. Sulit sekali dia makan. Ini kendalanya, iya memang sulit ya. sekali dia makan. Berarti memang benar ya mitos untuk seorang karate atau mungkin juga atlet itu makannya kalah ya? Iya, makannya. Istilahnya karena selalu dikontrol. Emang sih untuk kebaikan gitu juga, tapi nggak ada yang enak gitu ya. Tapi kalau lalapan enak-enak aja sih ya. Tapi kalau misalnya terus setiap hari makan lalapan juga bingung sih. Iya. Oke. Tapi kalau untuk sambal gitu nggak masalah sebenarnya. Sambal kalau bisa kita kalau tiang programnya kita nggak boleh makan bakso. Itu sebelum pertandingan event kegiatan itu enggak boleh. Terus sambal itu enggak. Itu sambal enggak. Iya. Wih, berarti memang benar-benar kalau berarti kesiksanya memang benar-benar saat dekat-dekat kejuaraan ya, gitu ya. Itu enggak bisa makan enak. Berarti istilahnya kayak makan mie kayak gitu. Aduh, kayaknya jauh dulu ya sementara ya. Oke. Sebegitunya loh Lima deh. Iya, betul. Untuk perhatian atlet itu yang luar biasa sekarang kan sebenarnya sekali atlet bisa berprestasi itu karena dia sendiri. Yang pertama adalah support dari dirinya sendiri, yang kedua disupport oleh orang tua, dan yang ketiga itu adalah dari pelatih tinggal mengarahkan saja, tapi yang utama tetap adalah Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Iya, benar itu. Oke, kita cuma bisa berbuat ya. Ya, kita yang mesti berbuat aja, sisanya ya udah pasrahkan aja. Yang paling penting di latihannya gitu ya. Betul. Aduh, gila sih. Istilahnya secara tapi untuk dari sisi inkarnasinya gitu, itu bukan dari 5D aja, tapi semua pelatih menerapkan ini. Untuk di kepelatihan kayaknya iya. Semua. Berarti satu memang kompak seperti itu ya. Iya, seperti itu.
kadang-kadang yang salah itu atletnya yang salah sebenarnya, yang tidak mau menerapkan. Hal begitu. Iya, kembali ke atletnya aja sih sebenarnya. Rata-rata sih kita sebagai pelatih menginginkan hal yang terbaik buat anak didik. Benar. Nah, kadang-kadang kembali juga ke anak didiknya, mau nggak? Iya. Seperti itu. Iya benar. Tapi istilahnya tidak ada kata tidak sih sebenarnya kalau udah kayak gitu nggak sih Kak? Ya. Mau tidak mau, siap tidak siap. Iya benar itu. Harus jalan. Harus jalan gitu kan. Ya sama kayak Coki bilang nggak suka telur, ya harus dipaksa makan telur akhirnya. Karena itu kebutuhan gitu. Ya. Kebutuhan kita untuk jadi seorang atlet gitu ya. Iya. Disuka-sukain aja kayak. Coki mungkin kayak gitu. Oke, nomor Pro 2 masih tunggu untuk pertanyaan kamu. Nomor Pro 2 bisa banget ya langsung di WhatsApp, kemudian di sosmed lainnya juga. Jangan lupa di aplikasi juga di RRI Digital. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Menjadi pertanyaan juga sih istilahnya. Kan tadi kita udah bahas juga gimana melatihnya dari segi keabadian dan juga gimana Coki untuk menangkap selama berlatih, kemudian dari segi makanan udah kejawab, itu sangat luar biasa, kedisiplinan apalagi juga. Nah, kita bahas prestasinya yang tahun ini ya istilahnya sangat tidak bisa dilupakan. Nah, mungkin dari Kamardia sebagai seorang pelatih gitu kan, yang paling membanggakan lihat Coki salah satunya atlet dari Inkanas. Yang mana sih yang nggak bisa dilupain dari segala prestasi yang udah dilalui untuk di tahun ini? Untuk di tahun ini yang bisa membanggakan adalah Coki bisa kembali mewakili Buleleng untuk ajang Porsnijar. Wah. Yang kemarin tahun lalu dia emas, dan mudah-mudahan dengan doa restu dan semangat dari adik-adik Buleleng ya, masyarakat Buleleng Cok ya, Ya. bisa memberikan yang terbaik kembali buat Buleleng. Yes. Coki yakin? Yakin. Yakin dong. Ya, tahun ini juga ya. Ya, tahun ini Itu kapan? Kalau nggak salah tanggal 3, 4, 5 Juni ini. Oke. Sudah dekat. Udah deket nih. Udah digembleng belum? Sudah. Setiap hari latihannya Coki digembleng sama, kalau nggak ada latihan di tim Forky, istilahnya tim Forky Buleleng, dia digembleng oleh omnya sama mamanya. Oke. Berarti ini keluarga juga sama gitu Sama. ya. Waduh, ini di mana-mana dilatih semua nih. Nah, di Forky di rumah juga nih. Belum lagi ketemu pelatih. Oke, nah ini istilahnya untuk prepare-nya memang sudah sesuai dengan ya standar Inkanas juga Ya. gitu ya, untuk bisa melatih Coki gitu. Ada berapa dari Inkanas yang berangkat? Ada 6 atlet untuk untuk tahun ini. Salah satunya Coki. Salah satunya Coki. Yes, 6 Ayo, Cok. 6 atlet loh, ya nggak sendiri lah ya. Istilahnya udah bisa ke ini, aduh, gila sih. Tapi istilahnya untuk seleksi itu aja kayaknya berat ya. Ya berat. Di Buleleng itu luar biasa terkenal penjaringan atletnya itu luar biasa. Oke. Penjaringan atlet. Terus untuk para atletnya sendiri itu memang betul-betul persiapan luar biasa, dan didukung memang karate di Buleleng itu persaingan yang luar biasa. Oke, untuk dari sisi karate memang agak susah ya. Ya. Susah dari sisi saingan juga banyak gitu ya. Nah, ini gimana ceritanya akhirnya Coki bisa lolos seleksi untuk ke provinsi ini Kak? Untuk lolosnya Coki itu oleh dibilang kemarin melewati berbagai di penyisian ketemu, kalau nggak salah main 5 kali Cok ya. Iya. Ya main 5 kali di final. Main 5 kali sampai ke final. Akhirnya Coki bisa lolos. Itu lawannya siapa aja, masih ingat Kak? Nggak tahu namanya. Udah tahu namanya. Oh, berarti random gitu ya? Ya, lain-lain dari perguruan lain begitu. Dari segala perguruan lah, Cok ya. Dari segala perguruan ada Ya. pada saat itu gitu ya. Tapi mainnya di kelasnya? Di kelas min 28 kg SD Oh, Putra. oke. Di min 28 ya. Ya. Oh, sesuai dengan berat. Sekarang kan kurang lebih 25-26 lah ya. Aman gitu ya. Ini istilahnya kan jadi apa ya? Kadang-kadang berat itu menentukan sekali sama berdua. Kalau misalnya ada yang lebih berat lagi daripada Coki, itu mungkin jadi pertahanan juga gitu ya. Iya, Jadi betul. pertanyaan juga apakah bisa gitu ya. Oke. Berarti di bawah 28 kilo gitu Ya, guys, betul. itu bermain. Nah, ini sampai sekarang udah dengan strategi latihan yang udah benar-benar kayaknya kalau udah Porjar ini kan udah provinsi dan gila sih. Ini kan bukan hanya Buleleng aja ketemu, tapi Ya, seluruh Bali. Seluruh Bali, betul. Untuk persiapan kita sudah mencapai di 50% ke teknik, 50% ke daya tahan, kembali seperti itu. Jadi bagaimana mempersiapkan teknik, istilahnya
timing, jarak tembak, itu yang kita sekarang asah kembali. Terutama kan dari segi ketajaman dia dan mentalnya dia buat bertanding, kesiapannya dia. Begitu. Gimana Cok? Aman? Aman. Siap. Oke, dari Coki sendiri ada nggak sih istilahnya kayak mungkin pada saat latihan gitu, atau mungkin juga pada saat kemarin pertandingan ada nggak yang nggak bisa dilupain gitu? Mungkin sempat cedera atau bagaimana? Mungkin pada saat seleksi kemarin? Yang nggak bisa dilupain itu pas final lawan yang sama-sama pintar kaki. Oh, yang itu. Ya. Sama-sama pintar kaki kemarin. Oke, berarti tapi punya cara sendiri lah untuk ngalahin itu ya. Iya. Oke. Nggak nyangka kalau Blimade ngelihat Coki istilahnya ketemu saingan yang sama gitu, istilahnya dari spek yang sama. Dari penyisian kita sudah pantau dia Cok ya. Iya. Kita sudah pantau ini atlet bagus, ini atlet bagus. Nah, kita punya strategi dan kebetulan waktu itu Coki siap menerapkan, akhirnya kita bisa mengatasi itu. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya nanti Coki kan sudah SMP dan pasti persaingannya dia yang megang di kelas itu. Bagus sekali, asli bagus sekali. Bagus sekali. Justru sesama atlet buleleng ya. Yang susah ya. Sesama atlet buleleng dan memang adik itu memang luar biasa. Dia punya teknik kaki, cuman strateginya Coki yang saat itu yang lebih dia lebih siap untuk gini ya. Lakinya lagi di dia kemarin ya. Iya. Nah, itu yang bikin. Ya semoga untuk tahun ini lagi ya, dan itu ke bawah nanti di Forjar ya. Oke. Dari Made mungkin ada nggak sih pesan yang ingin sebenarnya disampaikan untuk Coki yang bakal bertanding dan yang sekaligus juga dilatih nanti? Untuk Coki sendiri, satu tetap fokus, tetap berkarya walaupun dirimu masih kecil, berkaryalah untuk tanah kelahiran. Untuk teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, jangan pernah berhenti berproses, karena dari segala proses itu pada akhirnya bakalan ada hasil yang dihasilkan, akan didapatkan. Jadinya itu teman Pro 2, jadinya pokoknya tetaplah berproses ya. Kejarlah sesuai dengan keinginanmu atau cita-citamu ya. Thank you Coki, thank you Blimade yang pastinya menginspirasi banget untuk pagi ini, dan salam untuk semua pelatih dan juga teman-teman yang ada di Inkanas ya. Sukses buat Inkanas dan Coki, kita tunggu ya. Kalau nanti jadi sama Kak Gusadi, kalau misalnya juara datang lagi ya. Siap. Kita ada restu juga ya. Setuju ya? Iya. Siap. Terima kasih. Ditunggu ya Mas ya. Thank you Blimade dan juga Coki yang pastinya untuk Dispada ya. Thank you juga buat teman-teman di Pro 2 yang masih stay tune dan juga masih istilahnya sudah mendengarkan obrolan bersama Kak Made dan juga Kak Coki tadi ya. Semoga menginspirasi teman Pro 2, dan masih ada Gusadi yang nemenin kamu yang pastinya Dispada sampai nanti jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tune. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler.
Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang